Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis Inter Milan di bawah Conte pada pertandingan lawan Shakhtar Donetsk. Pertandingan yang mengantarkan Inter ke final Europa League untuk menghadapi Sevilla yang sudah 5 kali juara di kompetisi ini. Sementara Inter Milan baru 3 kali. Terakhir di tahun 98 saat mengalahkan Lazio dengan skor 3-0. Well, akan jadi duel menarik di final antara perwakilan Italia dan Spanyol ini. Seperti apa taktik Conte di Inter? Let's go, kita bahas sama-sama. Inter turun dengan formasi pakemnya 3-5-2, yang kedua wingbacknya turun untuk membentuk formasi 5 back saat bertahan. Susunan pemainnya seperti ini. Sementara Shakhtar Donetsk bermain dengan formasi 4-2-3-1. Ini adalah shape Inter ketika bertahan dengan blok rendah atau medium. Kita bisa lihat wingback turun hampir sejajar 3 back sehingga membentuk backline 5 back. Nah, akan nampak juga bahwa taktik Shakhtar adalah memancing back untuk keluar. Hanya ada 1 atau 2 pemain saja yang berada di depan. Shakhtar nampak kesulitan untuk menembus lini belakang Inter. Inter menerapkan high pressing sejak menit awal. Dengan 5 back, artinya Inter hanya punya 5 pemain depan untuk melakukan press. Guna mengatasi ini, Conte memainkan kombinasi high pressing dengan pressing trap. Trap atau jebakan ini akan berjalan saat situasi tertentu atau bola ke area tertentu, salah satunya di klip ini. Inter akan start high pressing dengan 5 pemain dari lini tengah dan lini depan. Blok depan ini akan mengganggu bangun serangan lawan. Orientasi dari 5 pemain di depan ini adalah trigger atau pemicu pressing. Ini karena 5 pemain ini nggak bisa mengcover banyak ruang seperti 6 pemain. Salah satu pemicu pressing adalah bola di pinggir. Kenapa di pinggir? Karena opsi umpan pemain di pinggir terbatas. Mekanisme high pressing ini dilakukan di game berulang kali, menjadikan ini sebuah momen kunci yang juga mengawali gol pertama. Kita akan lihat bagaimana Inter melakukan high press yang orientasinya trigger di lapangan. Jadi nggak selalu dengan intensitas tinggi, yang tentunya lebih efektif mengingat high pressing intensitas tinggi akan menguras banyak stamina. Contohnya seperti di gol pertama ini. Di gol ketiga juga sama, diawali dengan pressing. Dan terakhir gol keempat. Dan kita akan analisis juga pendekatan build up Conte yang direct. Kita akan sering lihat situasi seperti ini. Bola sengaja dimainkan di belakang untuk memancing pressing lawan. Keterlibatan Handanovic saat berku sebagai target juga baik. Ada 18 offensive aerials yang dilakukan Inter berbanding 10 dengan Shakhtar. Ini menunjukkan pendekatan direct memanfaatkan Lukaku jadi taktik untuk bypass pressing lawan. Kombinasinya adalah diagonal pass dari sayap. Di gol kelima memanfaatkan pendekatan direct sesaat bola direbut lalu melakukan diagonal pass yang kemudian diselesaikan dengan kemampuan individu yang brilian dari Lukaku.
Well, Conte juga memiliki taktik untuk short build up dengan melakukan wide rotation. Gagliardini akan melakukan rotasi dengan CB kiri Bastoni guna menciptakan overload di sayap. Dengan rotasi ini maka okupansi pemain di sentral hanya sedikit, namun menciptakan wide overload. Saat buntu di salah satu sisi sayap, maka bola akan disirkulasikan ke belakang dulu untuk pindah ke sayap lainnya. Tujuan taktik ini selain untuk overload, untuk stretch secara horizontal pertahanan lawan. Karena lawan harus aware akan pemain-pemain yang ada di sayap di mana bisa mengancam lewat crossing. Ini juga jadi alasan kenapa Inter kerap juga menciptakan peluang lewat crossing atau heading. Lukaku dan Martinez telah mencetak 20 lebih gol dalam satu musim. Ini menyamai torehan duet Obafemi Martins dan Adriano. Bahkan Lukaku hanya kurang 1 gol dari rekor 34 gol Ronaldo Brasil di musim debutnya 97-98. Torehan ini tentunya sangat impresif mengingat Lukaku sendiri pernah memberikan memorable moment yaitu penalti untuk Esposito yang mengantarkan dia mencetak gol pertama dalam karir profesionalnya. And well, Inter mengalami pasang surut di musim ini. Pun begitu, selisih poin dengan puncak klasemen hanya 1 poin. Final nanti akan jadi penutup musim yang krusial buat Conte untuk melegitimasi 14 bulan karirnya di Inter dengan gelar. Sevilla tentu bukan lawan yang mudah. Penampilan impresif saat menyingkirkan Man United jadi sinyal bahaya buat Conte dan pasukannya agar tampil maksimal. Siapa pemenang laga nanti? Kita tunggu sama-sama.